Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Unberba. Salam petani muda. Kami dari mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Kali ini kita akan berkesempatan langsung untuk bertanya kepada salah satu petani cabai di daerah Purbalingga, yaitu daerah Brebor, dengan nama Bapak Pranoto. Yuk kita langsung saja. Pranoto merupakan seorang petani yang memiliki jiwa semangat yang muda. Bapak Pranoto ini memiliki luas lahan seluas 1.400 meter persegi dengan jumlah penggarap 3 orang pekerja yang merupakan tetangga sendiri loh. Dan Bapak Pranoto ini memiliki berbagai jenis teknik penanganan dan persiapan lahannya. Pertama-tama lahan digemburkan dengan cara ditraktor atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar 90-100 cm, tinggi 30-40 cm, dan jarak antar bedengan 60-80 cm. Sementara panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Lalu taburi kapur pertanian sesuai dengan tingkat keasaman tanah. Selanjutnya, berikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar atau rata-rata 1 kg per tanaman. Ditambah insektisida karbofuran atau racun dengan bahan utamanya karbofuran sebanyak 20 kg per hektar atau 1 gram per tanaman. Sebaiknya hindari penggunaan pupuk kandang dari unggas terutama di musim hujan. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan pertanaman, yaitu urea sebanyak 2 gram, ZA 4,5 gram, TSP 9 gram, dan KCl 7 gram. Usai pemberian pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata dan rapikan permukaan bedengan. Cabai tidak bisa langsung ditanam di lahan, harus disemai terlebih dahulu. Pertama, sediakan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian, media semai tersebut dimasukkan ke dalam wadah plastik tempat menyemai benih dan benih siap disemai. Masukkan satu benih dengan kedalaman semai 0,5 cm. Untuk mempercepat perkecambahan, sebaiknya persemaian ditutup plastik berwarna gelap. Dan untuk menghindari terpaan hujan, persemaian diberi naungan dari plastik transparan tinggi minimal 50 cm. Sekitar 3-5 hari setelah semai, plastik gelap penutup persemaian dibuka. Biasanya benih telah berkecambah yang ditandai dengan munculnya kecambah ke atas permukaan tanah. Jangan lupa lakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Setelah 7-8 hari setelah semai, benih sudah berkecambah. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun 2 atau berusia 3-4 minggu setelah semai. Sebelum pindah tanam, buat lubang tanam pada mulsa secara hati-hati. Bibit kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Tiap lubang tanam diisi dengan 1 bibit tanaman. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan dibarengi dengan penyiraman untuk mencegah tanaman menjadi layu. Tahap perawatan cabai meliputi pemasangan lanjaran, penanaman kembali, pengairan, penyiangan rumput, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Pasang lanjaran agar tidak mengganggu perakaran tanaman cabai. Penanaman kembali dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman seragam. Pada usia 10-15 hari setelah tanam, lakukan proses pembuangan tunas di bawah cabang utama yang berada di sela-sela daun.
Ini dilakukan 5-6 kali hingga tunas di bawah cabang utama itu tidak tampak lagi. Berbarengan dengan proses ini, lakukan pula pengikatan tanaman ke lanjaran. Cabai butuh cukup air tapi tidak berlebih sehingga penyiraman dapat dilakukan secara berkala terutama di musim kemarau. Kecukupan air menjadi demikian penting ketika tanaman masuk masa pembungaan dan pembentukan buah. Penyiangan rumput dilakukan secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Kebersihan lahan akan membantu cabai terhindar dari hama dan penyakit. Cabai perlu kecukupan pupuk untuk tumbuh dan berkembang optimal. Oleh karena itu, dosis dan waktu aplikasi pupuk susulan harus tepat. Perlakuan penting dalam perawatan cabai adalah pengendalian hama penyakit serta penyiangan rumput. Jenis hama yang biasa menyerang cabai adalah trips, ulat Grayak Spodoptera sp, tungau, kutu daun, dan lalat buah. Sedangkan penyakit utamanya adalah virus kuning, patek atau antraknosa, bercak daun, busuk buah, dan layu fusarium. Untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman cabai, berikut rekomendasi bahan aktif yang dapat digunakan serta waktu aplikasinya. Cabai dapat dipanen pada buah muda dan juga buah masak tergantung pasar yang dituju. Di dataran rendah, panen sudah mulai dapat dilakukan setelah cabai berumur 65 hari setelah tanam. Sedangkan di dataran tinggi, panen dapat dimulai pada 75-120 hari setelah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama teman-teman ingin survei di pasar Bojongsari. Pasar Bobotsari. Bobotsari. Oh ya, maaf, salah. Sekarang kita mau wawancara dengan pedagang-pedagang di sini. Siap. Ikuti terus. Jangan lupa subscribe, oke? Ya, ikuti terus langkah selanjutnya. Terima kasih. Sensasi rasa pedasnya sangat disukai konsumen Indonesia. Oleh karena itu, permintaan akan cabai di pasaran tak pernah padam, malah cenderung meningkat. Tak mengherankan bila cabai memiliki peluang bisnis yang menggiurkan. Berikut akan kami sajikan rincian perbedaan harga cabai tingkat produsen hingga konsumen per Sabtu 20 Maret 2021, di mana kami melakukan survei harga pada petani yang kebetulan beliau menjual langsung di pasaran dan survei pada 2 pedagang di pasar Bobotsari.